Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mau ngucapin terima kasih buat orang baik yang udah nyawer. Kali ini ada dari Tawes Kabayan. Pesan tetap semangat. Buat orang baik yang udah nyawer, Mimin mau ucapin terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Icikiwir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 3477-3479. Saya melihat Preston dengan lembut mengusap dahinya, dan sebuah mata langsung muncul. Seluruh langit mulai gelap, dan 5 orang yang menghilang muncul lagi di depan Preston. Merasakan kekuatan mata langit Preston, kelima orang itu juga terkejut. Lakukan, lakukan. Pria berkulit putih itu meraung, lalu 5 orang menyerang Preston seperti kilat. Namun, dengan restu dari mata langit, Preston dapat melihat dengan jelas serangan orang-orang ini. Preston menunjukkan sosoknya sehingga kelima orang itu tidak bisa menangkapnya. Kemudian bola kabut hitam menuju ke arah 5 orang itu. Kelima orang tersebut menggunakan formasi untuk terus menghindarinya. Saat Preston bertarung dengan 5 pahlawan, Dave dan yang lainnya tiba. Dave melihat sekilas Preston. Apa yang terjadi? Scarlett melihat pertarungan tidak jauh di depan dan bertanya dengan bingung. Biksu yang terbunuh di sepanjang jalan, apakah Preston yang melakukan semua? Helena bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat Preston berkelahi dengan yang lain. Itu mungkin. Dave mengangguk. Kini medan perang para dewa dan iblis akan segera ditutup, bukan tidak mungkin Preston membunuh orang dan mencuri barang. Tampaknya tidak mudah bagi Preston untuk menang. Scarlett melihat bahwa kelima orang ini berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 6 dan alam kesengsaraan transendensi tingkat ke-7. Meskipun kekuatan mereka tidak sebaik 3 penguasa dan 4 raja, mereka juga tidak mudah untuk dihadapi. Terlebih lagi, Preston hanyalah biksu tingkat 8 di alam kesengsaraan transendensi, jadi dia seharusnya tidak bisa mengalahkannya. Orang ini selalu mengejar Master. Ini saat yang tepat untuk memberinya pelajaran. Yang terbaik adalah membunuhnya. Helena berharap Preston segera mati. Tapi Dave berkata dengan sungguh-sungguh, Preston tidak akan kalah, kelima orang ini sama sekali bukan tandingannya. Saat Dave selesai berbicara, dia mendengar suara ledakan. Telapak tangan hitam besar jatuh dari langit, membunuh 1 orang dan mengubah orang itu menjadi bubur. Bahkan formasi yang ditata, pada saat ini, langsung dikalahkan. Saudara ketiga. 4 orang yang tersisa tercengang. Mereka tidak berharap untuk bergabung. Bahkan dengan kekuatan jimat formasi, mereka masih tidak bisa mengalahkan Preston. Sebaliknya, salah satu dari mereka terbunuh. Tak satu pun dari mereka berlima yang bisa menandingi Preston. Sekarang setelah 1 orang mati, mereka semakin tidak mampu menahan serangan Preston. Mundur, cepat mundur. Orang berkulit putih itu tahu bahwa jika pertarungan berlanjut, mereka semua akan mati di sini. Jimat formasi yang menghabiskan banyak uang telah mereka digunakan, dan mereka benar-benar tidak punya cara lain. Hahaha, bisakah kamu melarikan diri? Preston tertawa liar, dan kabut hitam membubung ke langit, lalu menjebak keempat orang itu seperti sangkar. Preston menutup mata langit, wajahnya penuh penghinaan. Siapa kamu? Mengapa kamu begitu kuat? Tanya pria berkulit putih itu. Mereka belum pernah mendengar bahwa ada pembudidaya iblis yang begitu kuat di Gunung Iblis Surgawi. Preston baru saja keluar dari gua menelan iblis, jadi mereka tidak tahu kalau dia normal, lagi pula, dia bukan master yang terkenal sebelumnya. 4 orang yang tersisa terus membombardir kabut hitam di sekitarnya, tapi tidak ada gunanya. Kamu akan segera mati, dan kamu tidak perlu tahu siapa aku lagi. Momentum Preston meningkat, tangannya terangkat, dan kabut hitam seperti awan gelap yang menggulung, menutupi langit dan matahari, lalu menuju 4 orang. Ayo pergi. Setelah melihat ini, Dave membawa Helena dan Scarlett lalu pergi. Master, mengapa kita tidak bergabung dengan keempat orang itu? Mungkin kita bisa membunuh Preston. Helena bertanya dengan sangat bingung. Jika kita bergegas membantu, keempat orang itu pasti akan melarikan diri. Tidak mungkin mereka akan bekerja sama. Semua orang di sini egois. Tidak mudah untuk bekerja sama, kata Dave sambil berlari. Tidak lama setelah Dave dan yang lainnya pergi, Preston menabrak awan gelap dengan telapak tangannya, menyebabkan keempat orang itu mati mendadak di tempat, dengan darah berceceran. Terlihat Preston membunuh beberapa orang dengan mudah.
Pemimpin hebat. Pemimpin perkasa. Bobby dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung ketika mereka melihat bahwa Preston dapat membunuh 5 pahlawan semudah elang menangkap ayam. Preston juga memanfaatkan pujian dari Bobby dan yang lainnya, dengan cibiran di bibirnya. Mari kita cari barang-barang orang-orang ini dan kita akan melanjutkan perjalanan kita, kata Preston kepada Bobby. Bobby mengangguk dan memimpin Sekte Langit Ming untuk mencari harta karun dari 5 pria luar biasa. Saat Bobby dan yang lainnya sedang mencari, Preston tiba-tiba mengerutkan kening, dan kemudian melihat ke tempat di mana Dave baru saja bersembunyi. Anak ini sebenarnya pernah ke sini, kata Preston dingin. Yang paling ingin dia bunuh sekarang adalah Dave, karena Dave memiliki banyak harta di tubuhnya. Terutama busur Raja Dewa, itu terlalu menggoda. Preston sudah sangat iri. Jika busur Raja Dewa ada di tangannya, kekuatannya pasti akan meningkat pesat. Preston telah mencari Dave akhir-akhir ini, dan sekarang Dave sebenarnya ada di sisinya. Setelah kamu selesai mencari, segera datang dan ajukan pertanyaan. Saya akan meninggalkan tanda di sepanjang jalan, kata Preston kepada Bobby dan segera mengejar menuju tempat di mana Dave baru saja bersembunyi. Setelah Preston membuka mata langit untuk melihatnya, dan dia segera mengejarnya. Dave, bagaimana kamu tahu bahwa Preston pasti bisa menang? Barusan, jika kita bekerja sama, kita tidak perlu takut pada orang itu. Kita tidak perlu lari. Scarlett tidak mengerti mengapa Dave begitu takut hingga dia melarikan diri. Dalam pikirannya, Dave bukan penakut. Meskipun Preston itu hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 8, dia memiliki mata langit dan armor iblis hitam, jadi dia tidak mudah untuk dihadapi. Dave tidak ingin menyia-nyiakan seluruh energinya untuk menghadapi Preston sekarang. Hahaha, aku tidak menyangka kamu begitu takut padaku. Saat Dave selesai berbicara, sosok Preston muncul di depan mereka. Wajah Preston penuh kebanggaan, dan ekspresi ketakutan Dave barusan membuatnya merasa sangat nyaman. Preston, kenapa kamu harus membunuhku? Dave bertanya. Jika kamu tidak ingin mati, serahkan saja semua harta di tubuhmu dan aku mungkin bisa menyelamatkan nyawamu. Kata Preston dingin. Jadi kamu menginginkan harta karun itu dariku. Selama kamu tidak membunuhku, aku bisa memberikannya kepadamu. Dave benar-benar berkompromi. Master, Helena memandang Dave dengan tidak percaya. Dave, apa yang kamu katakan? Kenapa kamu begitu takut? Scarlett juga menatap Dave dengan kaget. Bahkan Preston sendiri merasa sedikit terkejut, dia mengira Dave tidak akan setuju. Apakah kamu benar-benar setuju untuk memberiku semua hartamu? Preston bertanya. Tentu saja, jika aku mati, pada akhirnya tidak semua barang akan menjadi milikmu, kata Dave. Hahaha, kamu tahu situasi saat ini, keluarkan semua barangmu sekarang, dan aku bisa mengampuni nyawamu. Preston tertawa keras. Dave mengangguk dan bersiap untuk mendapatkan harta karun untuk Preston. Hei, kamu pengecut, aku benar-benar buta. Aku telah salah menilaimu, Scarlett mengumpat dengan marah. Helena juga memandang Dave dengan tidak percaya, dia merasa Dave telah berubah. Namun Dave tidak benar-benar memberikan harta apapun untuk Preston, melainkan langsung melepaskan serangga raja dengan racun ulat sutra emas. Meskipun Dave juga sangat enggan untuk menyerah, jika racun ulat sutra emas dapat berkembang biak lebih banyak, itu akan sangat membantu. Tapi sekarang, dia harus terkejut. Ini dia. Dave melemparkannya ke Preston. Preston tidak curiga jika itu adalah penipuan dan benar-benar mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Tapi saat serangga raja racun ulat sutra emas muncul, Preston mengerutkan kening, lalu kesadarannya menjadi bingung dan matanya menjadi merah. Lari. Melihat ini, Dave segera memanggil Helena dan Scarlett dan mulai melarikan diri. Sialan, kamu berani membohongi aku. Preston sangat marah dan ingin menyusul Dave, tapi rasa pusing dan ketidaknyamanan yang parah membuat Preston tidak bisa mengejarnya. Serangga raja racun ulat sutra emas sangat kuat. Preston melambaikan tangannya seperti orang gila. Aliran kekuatan spiritual melonjak dari telapak tangan Preston, seperti seekor harimau, menghancurkan semua pohon di sekitarnya menjadi sampah. Preston merasa jiwanya seperti sedang dimakan. Perasaan itu sangat menyakitkan. Dave, apa yang kamu gunakan pada orang itu? Kenapa dia menjadi begitu gila? Scarlett bertanya dengan bingung setelah berlari dalam jarak tertentu. Saya menggunakan serangga raja racun ulat sutra emas. Sangat disayangkan, tapi Preston mungkin akan sulit pulih dalam waktu singkat. Dave berkata sambil menghela nafas. Sayang disayangkan, Master sudah memiliki binatang yang menelan langit, jadi racun ulat sutra emas tidak ada gunanya. Selama binatang yang menelan langit itu dibesarkan,
siapa lagi yang perlu ditakuti oleh Master di seluruh surga dan dunia manusia? Kata Helena. Aku hanya tidak tahu apa yang perlu dimakan oleh binatang penelan langit untuk tumbuh. Dev tidak tahu banyak tentang binatang penelan langit, jadi dia tidak tahu apa yang dimakan binatang penelan langit. Cincin penyimpanan Dev berisi banyak tanaman obat dan berbagai batu spiritual, tetapi binatang yang menelan langit itu sepertinya tidak menyukainya. Binatang yang menelan langit adalah makhluk dari surga, jadi harus didukung oleh energi peri, kata Scarlet. Energi peri, di mana saya dapat menemukan energi peri? Dev terdiam beberapa saat. Meskipun ada banyak energi spiritual di dunia surga dan manusia, energi peri tidak mudah ditemukan. Hanya di beberapa medan perang antara dewa dan iblis terdapat energi peru, tetapi di mana Anda dapat menemukan begitu banyak medan perang antara dewa dan iblis? Master, jangan berkecil hati. Setelah Anda naik menjadi abadi, energi peri akan ada di mana-mana. Helena menghibur Dev dan berkata, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk naik menuju keabadian. Dev menghela nafas dan berkata, Master, saya yakin Anda akan baik-baik saja. Saya masih menunggu untuk naik bersama Anda, kata Helena, matanya penuh harap. Seperti kata pepatah, jika seseorang mencapai Tao, seekor ayam atau anjing bisa naik ke surga, burung Helena juga ingin naik bersama Dev. Dev tersenyum pahit, berhenti bicara, dan terus bergerak maju. Pada saat ini, Preston memasang ekspresi ganas. Puluhan mil di sekitarnya telah menjadi reruntuhan, dan semua pohon menjadi sampah. Serangga Raja Racun Ulat Sutra Emas menyebabkan dia sangat menderita, perasaan melahap jiwanya sangat tidak nyaman. Pemimpin. Bobby mengikuti beberapa anggota Sekte Langit Ming dan berlari. Ketika mereka melihat situasi di tempat kejadian, mereka tertegun sejenak. Mata Preston merah padam, ketika dia melihat Bobby dan yang lainnya, dia melangkah maju dan meraih kerah Bobby. Bobby sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Pemimpin, kamu, ada apa denganmu? Preston tidak berbicara, tetapi membuka mulutnya lebar-lebar, dan semburan kabut hitam keluar menuju kepala Bobby, dan kabut hitam ini menutupi Bobby di seluruh tubuhnya. Bobby panik. Tubuhnya berangsur-angsur menjadi sunyi. Tidak ada jejak energi iblis lagi. Dia benar-benar mati. Saat ini, anggota Sekte Langit Ming yang tersisa tercengang. Mereka tidak mengerti mengapa Preston tiba-tiba menyerang mereka. Ketika Preston melihat anggota Sekte Langit Ming, beberapa anggota Sekte Langit Ming sangat ketakutan sehingga mereka berbalik dan lari. Tapi saat dia berbalik dan lari, beberapa energi hitam berubah menjadi rantai besi dan langsung menangkap anggota Sekte Langit Ming itu. Pemimpin, kasihanilah kami, pemimpin, kasihanilah kami. Beberapa anggota Sekte Langit Ming mulai memohon belas kasihan. Tapi Preston bertindak seolah-olah dia tidak bisa mendengarnya dan menggigit leher anggota Sekte Langit Ming. Dia seperti vampir, menghisap darah anggota Sekte Langit Ming. Di saat yang sama, nafas di tubuh Sekte Langit Ming juga tersedot. Baru setelah dia meminum darah beberapa anggota Sekte Langit Ming, wajah Preston berangsur-angsur menjadi lebih baik. Dev, kamu berani menipuku. Aku akan mencabik-cabikmu. Preston meraung keras. Bersambung.